Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rita Fauzia dengan NPM 2140501077 dari kelompok 2, di mana saya dan kelompok saya akan menyampaikan materi tentang tipologi kejahatan internasional. Tipologi merupakan suatu sistem klasifikasi kejahatan atau penjahat ke dalam golongan atau kelompok tertentu. Kejahatan internasional merujuk pada kejahatan yang diatur dalam Rome Statute of the International Criminal Court. Di dalam pasal 5 ayat 1, itu dinyatakan bahwa yurisdiksi mahkamah terbatas pada kejahatan luar biasa yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan statuta yang berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut. Yang pertama, ada kejahatan genosida, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ketiga kejahatan perang, yang keempat kejahatan agresi. Unsur kejahatan internasional itu sendiri meliputi ancaman secara langsung atau tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia, serta menimbulkan guncangan pada hati nurani manusia, perilaku yang mempengaruhi lebih dari satu negara, atau mempengaruhi perilaku termasuk warga negara lebih dari satu negara, dan sarana atau metode tersebut melampaui batas-batas nasional, serta unsur diperlukan adanya kerjasama antar negara dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dan disampaikan oleh anggota kelompok lainnya. Terima kasih. Yang pertama ada genosida. Genosida sudah lama menjadi kejahatan tanpa nama. Kejahatan jenis ini sampai pada tahun 1944 disebut sebagai pembunuhan massal. Pengakuan ras jenis kejahatan ini di bawah hukum internasional dikonotasikan sebagai politisasi, sehingga seringkali genosida dipicu sebagai ideologis yang bersifat imperatif yang didukung oleh elit penguasa untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Kejahatan ini didefinisikan untuk pertama kalinya dalam Konvensi PBB tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Konvensi genosida dalam pasal 2 mendefinisikan genosida sebagai salah satu dari tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, seperti 1. Membunuh anggota kelompok, 2. Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, yang ketiga, sengaja merugikan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan mengakibatkan kemusnahan secara fisik seluruhnya atau sebagian, yang keempat, menetapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok, yang terakhir, memindahkan secara paksa anak atau suatu kelompok ke kelompok lain. Definisi genosida pasal 2 telah menimbulkan kesulitan, namun setengah abad kemudian, pasal 2 tetap menjadi definisi genosida yang diterima. Pasal 2 belum diubah oleh negara. Pihak 138 negara adalah pihak dalam konvensi genosida, dan dengan demikian secara resmi mematuhi definisi pasal 2. Baik, materi selanjutnya itu kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dimana tindakan ini tertentu yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari kebijakan yang meluas atau sistematis yang ditunjukkan terhadap warga sipil pada saat perang atau damai. Mereka berbeda dari kejahatan perang karena mereka bukan tindakan terorisasi yang dilakukan oleh prajurit individu, akan tetapi tindakan ini dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan negara. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini mengacu pada kejahatan tertentu yang dilakukan dalam konteks sarana skala besar yang menargetkan warga sipil. Kejahatan-kejahatan ini termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan, perbudakan, penganiayaan, dan penghilangan hak paksa. Selain itu, kejahatan tersebut juga dapat dilakukan di masa dan bertentangan dengan genosida. Kejahatan tersebut tidak harus dilakukan terhadap kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu. Selanjutnya ada dua cara utama
untuk memahami kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang pertama itu, kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu kejahatan yang entah bagaimana melanggar kemanusiaan inti yang kita semua miliki. Kedua, kejahatan terhadap umat manusia, yaitu kejahatan yang tidak hanya merugikan korban langsung dan mungkin komunitas politik, tetapi semua manusia. Itu saja materi saya dapat sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya. Selanjutnya adalah kejahatan perang. Upaya sistematis pertama untuk mendefinisikan berbagai kejahatan perang adalah instruksi untuk Pemerintah Angkatan Darat United States in the Field, juga dikenal sebagai Lieber Code, yang menyatakan bahwa kejahatan perang itu adalah pelanggaran serius hukum perang untuk memaksa rakyat musuh untuk melayani pemerintah yang menang dan melarang kekerasan akal yang dilakukan terhadap orang-orang di negara yang diserang, termasuk pemerkosaan, melukai, dan pembunuhan. Semua diantaranya membawa hukuman mati. Pada 1 November, deklarasi tentang kekejaman dikeluarkan atas nama kepala 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet, di mana deklarasi tersebut menetapkan 2 prinsip utama, yaitu 1. Bahwa para pelaku kekejaman harus dipulangkan setelah perang dan dibuat untuk menegakkan sanksi hukum dari negara tuan rumah mereka. 2. Bahwa penjahat besar harus dihukum secara kolektif oleh negara-negara sekutu, dan bahwa mereka yang berada di luar wilayah geografis yang jelas dan spesifik tidak boleh tunduk pada prinsip perbudakan. 4. Kejahatan agresi. Istilah agresi memiliki banyak arti yang berbeda dan tentu saja tidak terbatas pada yang dilakukan negara ketika melakukan perang yang tidak adil. Jadi bisa dikatakan bahwa kejahatan agresi atau kejahatan terhadap perdamaian adalah perencanaan, pemulaan, atau pelaksanaan tindakan agresi berskala besar dan serius dengan menggunakan kekuatan militer negara. Definisi dan ruang lingkup kejahatan ini masih kontroversial. Statuta Roma memutar daftar lengkap tindakan agresi yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana individu, yang meliputi invasi penduduk militer, aneksasi dengan menggunakan kekerasan, pembunuhan, dan plundering militer terhadap pelabuhan. Agresi pada umumnya merupakan kejahatan kepemimpinan yang dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan agresi sesuatu negara, dan bukan oleh mereka yang melaksanakannya. Ada 2 alasan yang kuat mengapa agresi akhirnya harus ditinggalkan. Yang pertama, 30 tahun terakhir jumlah konflik antara negara-negara yang bisa termasuk dalam definisi agresi telah menjadi sedikit dan jauh antara negara-negara yang selalu menggunakan angkatan bersenjata di luar wilayahnya menemukan beberapa dasar hukum di bawah hukum internasional untuk membenarkan kehadiran asing. Ini adalah kasus Amerika Serikat dalam invasi ke Irak pada tahun 2003 dan invasi di Afghanistan pada tahun 2001. Itu terjadi sehubungan dengan Rusia di Ukraina, meskipun itu lebih jelas melanggar hukum internasional dan memiliki lebih sedikit pembenaran hukum. Yang kedua, bahwa bentuk klasik dari agresi atau salah satu darinya variasi tidak mungkin terjadi di era globalisasi ini. Sekarang AWS dan teknologi siber dapat digunakan sebagai cara bagi negara yang mencapai tujuan yang mereka secara historis harus menggunakan jenis agresi yang disaksikan dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II untuk dicapai. Sekian dari penyampaian kelompok saya, lebih dan kurangnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.